Aku tidak pernah menyangka, hari paling menyakitkan dalam hidupku justru terjadi saat suamiku terbaring koma di rumah sakit. Ketika aku setia menunggui suamiku siang dan malam, ibu mertua, adik ipar, bahkan kakak iparku malah tetap berangkat liburan mewah ke Australia. Mereka berkata, percuma ditunggu, paling juga tidak akan sadar. Aku hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan suamiku. Namun pada pagi ke-7, saat semua keluarga masih sibuk mengunggah foto liburan mereka, suamiku perlahan membuka mata. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat dokter terdiam, polisi dipanggil, dan seluruh keluarganya pulang ke Indonesia dengan wajah penuh ketakutan. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian masih mau memaafkan keluarga yang meninggalkan suami sendiri saat sedang koma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, tuliskan dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau keluarga kalian memilih liburan saat pasangan sedang koma di rumah sakit, apakah kalian masih bisa memaafkan mereka? Suamiku terbaring koma, dan aku baru menyadari siapa yang benar-benar menganggapnya keluarga. Namaku Laras. Kalau ada yang bertanya, apa hari paling menyakitkan dalam hidupku? Jawabannya bukan saat aku menikah dengan segala keterbatasan. Bukan juga ketika aku harus hidup sederhana bersama suamiku. Melainkan hari ketika suamiku, Bagas, terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU, dan aku melihat sendiri bagaimana orang-orang yang mengaku keluarga mulai menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Bagas berangkat lebih pagi dari biasanya. Sebelum keluar rumah, dia sempat tersenyum kepadaku. Laras. Iya, Mas. Nanti malam jangan masak dulu. Aku tersenyum. Kenapa? Aku mau ajak kamu makan di luar. Aku tertawa kecil. Memangnya ada apa? Bagas mengusap kepalaku pelan. Nggak ada alasan. Aku cuma merasa akhir-akhir ini kamu terlalu capek. Kamu pantas diajak makan enak. Hatiku terasa hangat. Bagas memang bukan laki-laki yang pandai merangkai kata-kata. Tetapi setiap perhatian kecil darinya selalu membuatku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Aku tidak tahu, kalimat itu akan menjadi percakapan terakhir kami sebelum hidup kami berubah. Menjelang siang, saat aku sedang merapikan pakaian yang baru dijemur, ponselku berdering. Nomor yang muncul tidak kukenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini Ibu Laras, istri Bapak Bagas Pratama? Jantungku langsung berdebar. Iya. Saya benar istrinya. Suara di seberang terdengar tenang. Bu, mohon Ibu segera datang ke Rumah Sakit Harapan Sentosa. Bapak Bagas mengalami kecelakaan. Tanganku langsung lemas. Ponsel hampir terjatuh. Apa? Apa suami saya baik-baik saja? Tolong Ibu segera datang. Kalimat itu membuat kakiku terasa kehilangan tenaga. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku keluar rumah. Aku hanya ingat terus berlari sambil menangis. Di sepanjang jalan aku terus berdoa. Ya Allah, tolong selamatkan suamiku. Saat tiba di rumah sakit, aku melihat beberapa perawat mendorong tempat tidur menuju ruang operasi. Di atas tempat tidur itu, Bagas terbaring dengan kepala diperban. Wajahnya penuh luka. Tangannya dipasang infus. Aku langsung menghampiri. Mas. Seorang perawat menahanku dengan lembut. Maaf, Bu. Kami harus segera membawa pasien ke ruang operasi. Aku hanya mampu menggenggam ujung selimut yang menutupi tubuhnya. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku ingin mengatakan banyak hal.
Namun bibirku seolah kehilangan suara. Pintu ruang operasi akhirnya tertutup. Dan sejak saat itu, aku hanya bisa menunggu. 4 jam terasa seperti 4 tahun. Aku duduk sendirian di kursi lorong rumah sakit. Tak henti-hentinya membaca doa. Sesekali aku melihat pintu ruang operasi berharap dokter segera keluar membawa kabar baik. Akhirnya, seorang dokter menghampiriku. "Apakah Ibu Laras?" Aku langsung berdiri. "Iya, Dok." Operasinya berjalan lancar. Aku mengembuskan napas lega. Namun dokter belum selesai berbicara. Tetapi, satu kata itu membuat jantungku kembali berdebar. Suami Ibu mengalami cedera cukup berat di bagian kepala. Saat ini beliau masih belum sadar. Kami harus memindahkannya ke ruang ICU. Aku memandang dokter dengan mata berkaca-kaca. Apakah suami saya akan sadar lagi? Dokter menghela napas pelan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tetapi, kami belum bisa memastikan kapan beliau akan sadar. Dunia terasa berhenti berputar. Malam itu aku duduk di samping tempat tidur Bagas. Berbagai alat medis mengelilinginya. Suara monitor terdengar pelan memenuhi ruangan. Aku menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Mas, aku di sini. Kamu nggak sendirian." Air mataku kembali jatuh. Aku berharap, meski sedang tidak sadar, Bagas masih bisa mendengar suaraku. Sekitar pukul 8 malam, ibu mertuaku, Bu Sulastri, datang bersama kakak iparku Rini, dan adik iparku Dimas. Aku langsung berdiri. "Bu." Bu Sulastri hanya mengangguk singkat. Beliau melihat Bagas beberapa detik, lalu bertanya kepada dokter. "Dok." "Iya, Bu. Kalau koma begini, bisa sembuh." Dokter menjelaskan dengan sabar. "Kami masih terus memantau kondisinya. Pasien membutuhkan dukungan keluarga." Bu Sulastri hanya mengangguk. Tidak ada air mata. Tidak ada genggaman tangan. Beliau bahkan tidak mendekati tempat tidur anaknya. Begitu dokter pergi, Rini langsung berbisik kepada ibunya. "Bu." "Iya. Kalau kita batal ke Australia, uang tiketnya hangus." Aku yang duduk tidak jauh dari mereka langsung menoleh. Aku sempat mengira aku salah dengar. Namun Dimas ikut menambahkan, "Hotel juga sudah dibayar. Sayang kalau dibatalkan." Dadaku terasa sesak. Aku menatap mereka bergantian. Bagas masih belum sadar. Tetapi yang mereka bicarakan, justru soal liburan. Aku mencoba menenangkan diri. "Bu." "Iya. Mungkin liburannya bisa ditunda dulu. Mas Bagas masih kritis." Bu Sulastri memandangku datar. "Laras." "Iya, Bu. Kamu saja yang jaga. Kami tidak bisa membatalkan semuanya." Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Bu." Bagas anak ibu. Beliau menarik napas panjang. Justru karena dia anak ibu. Ibu tahu dia pasti ingin kami tetap berangkat. Aku memandang wajah beliau. Aku tidak menemukan sedikit pun kesedihan di sana. Yang kulihat hanyalah keinginan agar rencana liburan mereka tidak terganggu. Aku kembali duduk di samping Bagas. Menggenggam tangannya lebih erat. Dalam hati aku berkata, "Mas, aku janji. Aku akan tetap di sini. Walaupun nanti yang menemanimu tinggal aku seorang." Aku tidak menyadari, di balik kelopak mata Bagas yang masih tertutup rapat, ujung jarinya bergerak sangat pelan. Begitu pelan hingga tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyadarinya. Dan gerakan kecil itulah yang akan menjadi awal terbongkarnya rahasia besar yang selama ini disimpan oleh keluarganya. Suamiku masih berjuang melawan koma. Tapi keluarganya sudah memikirkan liburan ke Australia. Aku tidak bisa memejamkan mata semalaman.
Kursi kecil di samping tempat tidur Bagas menjadi tempatku bertahan sejak dokter memindahkannya ke ruang Icu. Sesekali aku mengusap dahinya yang masih dibalut perban. Kulihat wajahnya yang pucat. Dada Bagas masih naik turun dengan bantuan alat medis. Aku menggenggam tangannya. Mas, kamu pasti kuat. Aku percaya kamu pasti bisa kembali. Air mataku kembali menetes. Namun aku segera mengusapnya. Aku tidak ingin Bagas, jika suatu saat nanti mendengar suaraku, hanya mendengar tangisan. Menjelang subuh aku mengambil air wudhu di musala rumah sakit. Aku salat dengan penuh harapan. Dalam sujud terakhir, aku hanya meminta satu hal. Ya Allah, kalau masih ada kesempatan, pulangkan suamiku dalam keadaan sehat. Aku rela menanggung semua kesulitan, asal jangan engkau ambil dia sekarang. Selesai berdoa, hatiku sedikit lebih tenang. Aku kembali ke ruang Icu. Kulihat Bagas masih terbaring tanpa perubahan. Namun aku memilih percaya. Selama napas itu masih ada, harapan juga masih ada. Pukul 9 pagi, Dokter Aditya datang memeriksa kondisi Bagas. Beliau memeriksa tekanan darah, denyut nadi, lalu menyorot mata Bagas dengan lampu kecil. Aku berdiri di sampingnya. Dok. Iya, Bu Laras. Bagaimana kondisi suami saya? Dokter tersenyum tipis. Belum ada perubahan besar. Tapi kondisinya stabil. Itu kabar baik. Aku mengangguk pelan. Apakah saya boleh terus berbicara dengannya? Tentu. Banyak pasien yang tetap bisa mendengar suara orang terdekat meskipun belum sadar. Kalimat itu membuatku semakin yakin. Sejak saat itu aku mulai membacakan doa, bercerita tentang rumah, bahkan menceritakan tanaman cabai yang mulai berbuah di halaman. Aku ingin Bagas tahu, rumah kami masih menunggunya. Menjelang siang, Bu Sulastri datang bersama Rini dan Dimas. Namun kali ini mereka datang bukan membawa makanan, bukan juga membawa pakaian untuk berjaga. Rini justru membawa beberapa koper kecil. Aku mengernyit. Mbak. Koper. Rini tersenyum santai. Iya. Mau sekalian ke bandara. Dadaku langsung sesak. Maksudnya? Dimas menjawab sambil memainkan ponselnya. Pesawat kami nanti malam. Aku memandang mereka bergantian. Kalian tetap jadi berangkat. Bu Sulastri mengangguk tanpa rasa bersalah. Iya. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku mendekati beliau. Bu. Iya. Bagas masih belum sadar. Beliau menarik napas panjang. Laras, kamu jangan berpikir pendek. Apa yang bisa kami lakukan di sini? Aku menahan air mata. Paling tidak, temani anak ibu. Beliau justru menggeleng. Dokter juga bilang belum tahu kapan sadarnya. Kalau kami menunggu terus, liburan keluarga bisa gagal. Aku menatap wajah beliau. Aku berharap beliau berubah pikiran. Namun tidak. Tatapannya tetap datar. Rini ikut menyela. Laras. Iya. Kamu kan istrinya. Sudah sewajarnya kamu yang menjaga. Aku menjawab lirih. Aku memang akan menjaga. Tapi Mas Bagas juga anak kalian. Rini tersenyum sinis. Jangan menggurui. Dimas ikut tertawa kecil. Kalau nanti Mas Bagas sadar, telepon saja. Kan sekarang gampang. Aku menggenggam tas yang kubawa erat-erat. Aku benar-benar tidak menyangka. Orang-orang yang selama ini selalu mengaku paling menyayangi Bagas, justru paling mudah meninggalkannya. Tak lama kemudian Dokter Aditya keluar dari ruang Icu. Beliau melihat koper yang mereka bawa. Maaf. Apakah keluarga pasien akan bepergian? Bu Sulastri menjawab singkat. Iya. Dokter tampak sedikit terkejut. Kalau memungkinkan.
Sebaiknya ada keluarga dekat yang tetap berada di sekitar rumah sakit. Karena kondisi pasien bisa berubah sewaktu-waktu. Bu Sulastri hanya tersenyum tipis. Kan ada istrinya. Dokter melirik ke arahku. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Namun dari wajahnya, aku bisa melihat rasa kecewa. Sebelum pergi, Bu Sulastri menghampiriku. Laras. Iya, Bu. Beliau memasukkan sebuah amplop ke tanganku. Ini buat biaya makanmu. Aku membuka sedikit isinya. Hanya beberapa lembar uang. Padahal biaya parkir dan makan selama sehari saja hampir habis. Aku mengangkat wajah. Bu, biaya rumah sakit bagaimana? Beliau menjawab cepat. Nanti kita pikirkan. Lalu mereka bertiga berjalan pergi. Tanpa menoleh lagi ke arah Bagas. Tanpa menyentuh tangan anaknya. Tanpa mengucapkan satu doa pun. Aku berdiri di balik jendela lantai 2. Kulihat mobil mereka perlahan meninggalkan rumah sakit. Air mataku kembali jatuh. Aku bukan menangisi diriku. Aku menangisi Bagas. Seandainya dia tahu, orang-orang yang selama ini paling dia bela, memilih pergi berlibur saat dirinya sedang berjuang antara hidup dan mati. Sore harinya, aku menerima pesan di ponsel. Pesan itu berasal dari grup keluarga. Rini mengirim foto di ruang tunggu bandara. Di bawah foto itu tertulis, liburan tetap lanjut. Semoga semuanya lancar. Doakan cuaca Australia cerah. Tak satu pun dari mereka menanyakan keadaan Bagas. Tak satu pun bertanya apakah aku sudah makan. Aku hanya mematikan layar ponsel. Lalu kembali duduk di samping tempat tidur suamiku. Kubisikkan pelan, Mas, kalau kamu bisa mendengar suaraku, jangan menyerah. Aku akan tetap di sini. Saat itulah, monitor di samping tempat tidur tiba-tiba menunjukkan perubahan kecil pada denyut jantung Bagas. Seorang perawat segera masuk. Dokter Aditya ikut berlari menuju ruang ICU. Aku berdiri dengan napas tertahan. Dokter memeriksa Bagas beberapa saat. Lalu beliau menoleh kepadaku dengan wajah serius. Bu Laras. Sepertinya ada respons dari suami ibu. Kalimat itu membuat harapanku kembali menyala. Namun aku sama sekali belum tahu bahwa beberapa hari lagi, kalimat pertama yang diucapkan Bagas setelah sadar akan membuat keluarganya yang sedang menikmati liburan di Australia pulang dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tertawa di Australia. Sementara aku menjual perhiasanku demi menyelamatkan suamiku. Sudah 3 hari Bagas berada di ruang ICU. Aku hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Kalaupun keluar, hanya untuk salat, membeli makan seadanya, atau mencuci wajah agar tetap kuat. Setiap pagi aku selalu melakukan hal yang sama. Mengusap tangan Bagas. Merapikan selimutnya. Lalu membisikkan doa di telinganya. Mas, aku di sini. Kamu nggak perlu takut. Kita pasti bisa melewati semuanya. Aku tidak tahu apakah Bagas bisa mendengarku. Tetapi aku percaya, cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Pagi itu Dokter Aditya kembali memeriksa kondisi Bagas. Beliau tersenyum tipis saat melihatku masih duduk di tempat yang sama. Bu Laras. Iya, Dok. Ibu belum pulang. Aku menggeleng. Saya takut kalau Mas Bagas sadar. Dia mencari saya. Dokter mengangguk pelan. Itu keputusan yang baik. Lanjutkan mengajak beliau berbicara. Respons pasien mulai sedikit membaik. Hatiku kembali dipenuhi harapan. Meski hanya sedikit. Aku merasa perjuanganku belum sia-sia. Namun harapan itu segera bercampur dengan kecemasan. Seorang petugas administrasi rumah sakit datang menghampiriku. Maaf, Bu. Iya. Kami ingin mengingatkan mengenai biaya perawatan. Aku langsung berdiri. Kenapa, Pak? Uang jaminan sudah hampir habis.
Kalau memungkinkan. Hari ini perlu ada tambahan pembayaran. Aku terdiam. Tanganku langsung dingin. Berapa yang harus dibayar? Petugas menyebutkan jumlahnya. Aku langsung menundukkan kepala. Tabunganku tidak cukup. Aku segera menelepon Bu Sulastri. Telepon pertama. Tidak diangkat. Telepon kedua. Juga tidak dijawab. Baru pada panggilan ketiga, beliau mengangkat. Halo. Bu. Iya. Rumah sakit minta tambahan biaya. Di seberang sana terdengar suara riuh. Orang-orang tertawa. Musik terdengar pelan. Aku tahu, mereka sedang menikmati liburan. Bu Sulastri menjawab singkat. Nanti saja. Bu, rumah sakit meminta hari ini. Beliau terdengar kesal. Laras. Iya. Ibu lagi makan. Nanti telepon lagi. Sambungan langsung diputus. Aku memandangi layar ponsel beberapa detik. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba menghubungi Rini. Dia langsung mengangkat melalui panggilan video. Di layar terlihat Opera House Sydney di belakangnya. Rini memakai topi lebar sambil tersenyum. Ada apa? Mbak. Rumah sakit butuh biaya tambahan. Rini menghela napas. Kamu ini. Baru juga kami sampai. Jangan bikin panik. Tapi ini penting. Nanti saja. Kalau Mas Bagas sudah sadar baru kabari. Lalu panggilan ditutup. Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh begitu saja. Aku masih mencoba berpikir. Siapa lagi yang bisa kumintai bantuan? Orang tuaku sudah lama meninggal. Saudara-saudaraku hidup pas-pasan. Aku tidak ingin membebani mereka. Aku melihat ke arah tanganku. Masih ada satu gelang emas. Hadiah ulang tahun dari Bagas 2 tahun lalu. Aku mengusap gelang itu perlahan. Masih teringat ucapan Bagas waktu memberikannya. Laras. Iya. Aku belum bisa membelikan yang mahal. Tapi semoga kamu suka. Aku waktu itu langsung memeluknya. Yang penting pemberian Mas. Sekarang, gelang itu menjadi satu-satunya barang berharga yang kumiliki. Tanpa berpikir panjang, aku pergi ke toko emas yang tidak jauh dari rumah sakit. Pemilik toko memeriksa gelangku. Bu. Iya. Harganya segini. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Beliau sempat bertanya, yakin mau dijual? Aku tersenyum tipis. Suami saya lebih berharga daripada emas ini. Tak lama kemudian uang itu berpindah ke tanganku. Aku langsung kembali ke rumah sakit. Seluruh hasil penjualan gelang langsung kubayarkan ke bagian administrasi. Petugas tersenyum. Terima kasih, Bu. Pembayaran sudah kami terima. Aku mengangguk pelan. Yang penting, perawatan Bagas tidak terhenti. Malam harinya, aku kembali duduk di samping tempat tidur Bagas. Tangannya masih kugenggam. Mas, aku jual gelang pemberianmu. Tapi nanti kalau kamu sembuh, kita beli lagi yang baru. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Aku nggak butuh emas. Aku cuma butuh kamu kembali. Sekitar pukul 9 malam, ponselku berbunyi. Grup keluarga kembali ramai. Rini mengirim beberapa foto. Bu Sulastri tersenyum di depan Sydney Opera House. Dimas sedang berbelanja di pusat oleh-oleh. Di bawah foto itu tertulis, liburan hari ketiga. Besok lanjut ke Blue Mountains. Seru sekali. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Lalu perlahan keluar dari grup keluarga. Aku sudah tidak sanggup melihat mereka tertawa, sementara aku berjuang sendirian. Saat aku hendak menyimpan ponsel, Dr. Aditya masuk bersama 2 perawat. Beliau langsung memeriksa monitor. Kemudian menatapku. Bu Laras. Iya, Dok. Tadi sore ada perubahan kecil. Dan sekarang,
Respon saraf Pak Bagas meningkat lebih baik. Aku langsung berdiri. Benarkah, Dok? Beliau mengangguk. Masih terlalu dini. Tapi kami mulai optimis. Air mataku kembali jatuh. Aku langsung menggenggam tangan Bagas. Mas, kamu dengar, kan? Kamu harus pulang. Kita masih punya banyak mimpi. Saat aku mengusap jemarinya, aku merasakan sesuatu. Jari telunjuk Bagas perlahan menggenggam tanganku. Sangat lemah, namun jelas terasa. Aku langsung menatap dokter. Dokter Aditya juga melihatnya. Beliau tersenyum. Bu Laras, persiapkan hati ibu. Saya rasa suami ibu sedang berusaha kembali. Aku menangis sambil terus menggenggam tangan Bagas. Aku tidak tahu bahwa kepulangan Bagas nanti bukan hanya membawa harapan, tetapi juga akan membuka sebuah rahasia yang selama ini membuat hidup kami penuh kebohongan. Mereka berfoto di Australia. Sementara aku menangis sendirian menunggu keajaiban. Sudah memasuki hari kelima sejak Bagas mengalami koma. Aku mulai kehilangan hitungan berapa kali aku menangis diam-diam di lorong rumah sakit. Seragam yang kupakai sudah berganti beberapa kali. Tetapi rasa lelah di wajahku tidak pernah benar-benar hilang. Setiap pagi aku hanya pulang sebentar untuk mandi dan mengambil pakaian bersih. Setelah itu, aku kembali ke rumah sakit. Karena aku selalu takut. Takut kalau Bagas membuka mata, sementara aku tidak ada di sampingnya. Pagi itu Dokter Aditya datang lebih awal. Beliau memeriksa tekanan darah Bagas dengan wajah serius. Aku berdiri tidak jauh dari tempat tidur. Dok. Iya, Bu Laras. Semalam tangan Mas Bagas sempat menggenggam tangan saya. Dokter tersenyum. Itu pertanda baik. Tetapi kita tetap harus bersabar. Aku mengangguk. Saya akan terus menunggu. Dokter menatapku beberapa detik. Bu. Iya. Kalau boleh jujur. Saya jarang melihat istri yang setia seperti ibu. Aku tersenyum kecil. Saya hanya menjalankan janji saya saat menikah. Menemani dalam suka maupun duka. Dokter mengangguk pelan. Semoga usaha ibu tidak sia-sia. Siang harinya aku membeli nasi bungkus murah di kantin rumah sakit. Aku baru makan beberapa suap ketika ponselku berbunyi. Pesan dari Rini kembali masuk. Kali ini bukan hanya satu foto. Ada banyak. Mereka sedang naik kapal wisata. Kemudian berfoto di depan pantai. Lalu makan malam di restoran mewah. Di bawah foto itu tertulis, liburan memang obat terbaik untuk menghilangkan stres. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Air mataku hampir jatuh ke kotak nasi. Aku tidak membalas. Aku juga tidak marah. Aku hanya merasa, ternyata rasa kehilangan setiap orang memang berbeda. Bagiku, kehilangan Bagas adalah ketakutan terbesar. Bagi mereka, kehilangan liburan justru dianggap lebih menyedihkan. Sore itu hujan turun cukup deras. Aku duduk di dekat jendela Icu sambil memandangi rintik air. Tanganku masih menggenggam tas kecil berisi dompet dan Al-Quran. Aku membuka mushaf itu. Lalu membaca surah Yasin pelan-pelan di samping Bagas. Sesekali aku berhenti karena air mataku mengaburkan tulisan. Mas, aku yakin kamu masih bisa mendengar. Kalau memang sedang berjuang, berjuanglah sedikit lagi. Aku nggak akan pergi. Menjelang maghrib, seorang pria tua menghampiriku. Rambutnya sudah memutih. Beliau mengenakan batik sederhana. Permisi. Aku berdiri. Iya, Pak. Apakah benar ini ruang perawatan Bagas Prasetyo? Iya. Bapak siapa? Beliau tersenyum ramah. Nama saya Harjono. Saya sahabat almarhum ayah Bagas. Aku langsung mempersilakan beliau duduk. Pak Harjono memandang Bagas cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca.
Mirip sekali dengan ayahnya. Aku hanya tersenyum pelan. Pak Harjono kemudian bertanya, keluarga yang lain kemana? Aku terdiam beberapa saat. Mereka sedang ke luar negeri. Beliau mengernyit. Bagas masih koma, kan? Aku mengangguk. Iya, Pak. Pak Harjono menghela napas panjang. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Namun dari raut wajahnya, aku tahu beliau sangat kecewa. Beliau lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil. Di dalamnya ada buah, roti, dan susu. Ini buat kamu. Aku langsung menggeleng. Jangan, Pak. Beliau tersenyum. Kamu kelihatan kurus. Kalau kamu sakit, siapa yang menjaga Bagas? Kalimat sederhana itu membuat air mataku jatuh. Sudah beberapa hari, tidak ada satupun keluarga Bagas yang bertanya apakah aku sudah makan. Tetapi seorang sahabat lama ayah mertuaku, justru memikirkan keadaanku. Sebelum pulang, Pak Harjono berdiri di samping tempat tidur Bagas. Beliau menggenggam kaki Bagas pelan. Gas. Paman datang. Kalau kamu dengar suara paman, cepat bangun. Masih banyak yang harus kamu selesaikan. Aku melihat mata Pak Harjono mulai memerah. Beliau mengusap wajahnya sebelum keluar ruangan. Malam itu, aku kembali duduk sendirian. Suasana icu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara alat monitor yang terdengar pelan. Aku memegang tangan Bagas. Tiba-tiba, kelopak mata Bagas bergerak sedikit. Aku langsung berdiri. Mas. Belum ada jawaban. Aku menekan tombol panggil perawat. Perawat datang bersama Dokter Aditya. Dokter segera memeriksa kondisi Bagas. Beliau meminta semua orang tetap tenang. Setelah beberapa menit memeriksa, dokter menatapku. Bu Laras. Iya, Dok. Respons otaknya meningkat cukup pesat. Aku menahan napas. Artinya, dokter tersenyum. Kalau perkembangan ini terus berlanjut, kemungkinan Pak Bagas akan segera sadar. Aku langsung menutup wajah sambil menangis. Alhamdulillah. Namun saat dokter hendak keluar, Bagas tiba-tiba menggerakkan bibirnya. Sangat pelan. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Dokter langsung menghentikan langkahnya. Semua mata tertuju ke arah Bagas. Aku mendekatkan telingaku ke bibirnya. Bagas belum membuka mata. Tetapi dari sela-sela bibirnya terdengar suara lirih yang hampir tak terdengar. Jangan percaya, Ibu. Aku langsung membeku. Dokter Aditya juga ikut terdiam. Siapa yang dimaksud Bagas? Dan mengapa kalimat pertama yang berusaha ia ucapkan justru membuat bulu kuduku merinding? Suamiku akhirnya membuka mata. Tapi kalimat pertamanya membuat aku gemetar. Aku masih membeku di samping tempat tidur Bagas. Suara lirih yang baru saja keluar dari bibirnya terus terngiang di kepalaku. Jangan percaya, Ibu. Aku menatap Dokter Aditya dengan bingung. Dok. Apa saya salah dengar? Dokter menggeleng pelan. Saya juga mendengarnya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan apapun. Kondisi Pak Bagas masih sangat lemah. Aku mengangguk. Namun jantungku terus berdebar. Selama kami menikah, Bagas sangat menyayangi ibunya. Dia hampir tidak pernah membantah Bu Sulastri. Lalu, mengapa kalimat pertama yang berusaha ia ucapkan justru seperti peringatan untukku? Semalaman aku tidak berani meninggalkan ruang icu. Aku duduk di kursi sambil terus membaca doa. Sesekali aku melihat wajah Bagas. Kelopak matanya beberapa kali bergerak. Tangannya mulai lebih hangat. Aku menggenggam jemarinya. Mas, aku di sini. Kalau memang ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, jangan dipaksa. Yang penting kamu sembuh dulu. Air mataku kembali menetes. Aku benar-benar ingin memeluknya.
Namun tubuhnya masih dipenuhi berbagai alat medis. Pagi harinya, Dokter Aditya datang bersama 2 perawat. Beliau kembali memeriksa kondisi Bagas. Beberapa menit kemudian, senyum mulai terlihat di wajahnya. Bu Laras. Iya, Dok. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang baik. Aku langsung berdiri. Maksud dokter. Tingkat kesadarannya meningkat. Kita coba ajak beliau merespons. Dokter mendekat. Pak Bagas. Kalau Bapak mendengar suara saya, coba buka mata perlahan. Ruangan mendadak sunyi. Aku bahkan hampir lupa bernapas. Beberapa detik berlalu. Lalu, perlahan, kelopak mata Bagas bergerak. Sedikit demi sedikit, matanya terbuka. Aku langsung menangis. Mas, alhamdulillah, kamu sadar. Bagas tampak kebingungan. Matanya bergerak pelan melihat sekeliling ruangan. Dokter segera memeriksa refleks matanya. Pak Bagas, Bapak bisa mendengar saya? Bagas mengangguk sangat pelan. Dokter tersenyum lega. Syukurlah. Kondisi Bapak mulai membaik. Aku tidak kuasa menahan tangis. Aku mencium punggung tangan Bagas. Terima kasih. Ya Allah. Beberapa saat kemudian, dokter meminta semua alat bantu yang sudah tidak diperlukan dilepas secara bertahap. Setelah ruangan lebih tenang, Bagas menoleh ke arahku. Bibirnya masih sangat lemah. Laras. Aku langsung menggenggam tangannya. Iya, Mas. Aku di sini. Bagas menatapku cukup lama. Lalu air mata mengalir dari sudut matanya. Aku minta maaf. Aku menggeleng cepat. Jangan bicara dulu. Mas istirahat saja. Namun Bagas tetap berusaha berbicara. Maaf. Aku terlambat sadar. Aku tidak mengerti maksud ucapannya. Kupikir dia hanya berbicara tentang kondisinya. Ternyata, aku salah. Dokter memberi waktu sekitar 15 menit agar Bagas tidak terlalu lelah. Saat dokter keluar, tinggal aku dan Bagas di dalam ruangan. Aku mengusap rambutnya perlahan. Mas. Iya. Semua orang pasti senang kamu sudah sadar. Bagas menatapku. Ibu. Aku tersenyum. Nanti aku telepon ibu. Bagas langsung menggeleng pelan. Jantungku kembali berdebar. Laras. Iya. Jangan. Telepon mereka dulu. Aku membeku. Kenapa, Mas? Bagas menarik napas perlahan. Wajahnya tampak menahan sakit. Aku ingat semuanya. Aku mengernyit. Ingat apa? Bagas memejamkan mata beberapa detik. Lalu berkata dengan suara yang masih sangat lemah. Sebelum kecelakaan, aku mendengar percakapan ibu, Rini, dan Dimas. Dadaku mulai sesak. Mereka bicara apa? Bagas menggenggam tanganku lebih erat. Aku pulang lebih cepat hari itu. Mereka tidak tahu aku sudah sampai rumah. Aku mendengar. Mereka membicarakan sesuatu tentang uang. Aku mencoba tetap tenang. Uang apa? Bagas menggeleng pelan. Aku belum sempat masuk. Karena setelah itu aku pergi lagi. Dalam perjalanan, kecelakaan itu terjadi. Aku mulai merasakan firasat yang tidak enak. Mas. Iya. Mungkin Mas salah dengar. Bagas menatapku dengan sangat serius. Tidak. Aku dengar jelas. Mereka bilang. Setelah aku menandatangani beberapa dokumen, semuanya akan selesai. Aku semakin bingung. Dokumen apa? Bagas memejamkan mata. Itu yang belum sempat aku cari tahu. Belum sempat pembicaraan berlanjut, ponselku berbunyi. Nama penelepon membuatku terdiam. Bu Sulastri. Aku menunjukkan layar ponsel kepada Bagas. Mas.
Ibu menelepon. Bagas langsung menggeleng. Jangan bilang. Aku sudah sadar. Aku terkejut. Kenapa? Percaya sama aku. Tolong. Jangan beritahu siapapun dulu. Aku melihat mata Bagas. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat ketakutan yang begitu besar di wajah suamiku. Aku akhirnya mematikan panggilan itu. Beberapa menit kemudian, Dokter Aditya kembali masuk. Beliau melihat kondisi Bagas yang mulai stabil. Bagus. Tapi pasien tidak boleh banyak bicara dulu. Aku mengangguk. Baik, Dok. Saat dokter hendak keluar, Bagas memanggil pelan. Dok. Dokter menoleh. Iya, Pak Bagas. Bagas berkata lirih. Kalau nanti ada yang datang mengaku keluarga, tolong jangan berikan dokumen apapun. Dokter mengernyit. Dokumen? Bagas mengangguk pelan. Tolong. Simpan semuanya sampai saya benar-benar bisa bicara. Dokter memandangku sejenak, lalu mengangguk. Baik. Kami akan menjaga semua berkas pasien. Setelah dokter keluar, aku semakin tidak mengerti. Rahasia apa yang sebenarnya sedang disembunyikan? Dan mengapa Bagas begitu takut jika keluarganya mengetahui bahwa dirinya sudah sadar? Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Australia, Rini baru saja mengunggah foto terbaru di media sosial. Namun beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Telepon dari seseorang di Indonesia. Begitu mendengar isi pembicaraan itu, wajah Rini langsung pucat. Ia buru-buru memanggil Bu Sulastri dan Dimas. Liburan mereka mendadak berubah menjadi kepanikan. Telepon itu membuat liburan mereka berakhir. Dan rahasia besar mulai terbongkar. Aku masih berada di samping tempat tidur Bagas. Meskipun kondisinya sudah jauh lebih baik, dokter tetap memintanya banyak beristirahat. Bagas memejamkan mata. Napasnya mulai teratur. Tetapi aku tahu, pikirannya sedang dipenuhi sesuatu yang selama ini disimpannya sendiri. Aku mengusap tangannya pelan. Mas. Bagas membuka mata perlahan. Iya. Kamu jangan memikirkan apa-apa dulu. Fokus sembuh. Bagas menggeleng pelan. Laras. Iya. Kalau aku terlambat bicara, semuanya bisa hilang. Aku semakin bingung. Hilang apa, Mas? Bagas hanya menatapku. Matanya penuh kekhawatiran. Sementara itu, di sebuah restoran di Sydney, Australia, Bu Sulastri, Rini, dan Dimas sedang makan siang. Rini baru saja mengunggah foto ke media sosial. Liburan keluarga memang yang terbaik. Belum sempat menikmati makanannya, ponselnya berdering. Nomor yang menelepon berasal dari Indonesia. Rini mengangkat sambil tersenyum. Halo. Namun beberapa detik kemudian, senyumnya langsung menghilang. Apa? Wah, serius? Bu Sulastri langsung menoleh. Ada apa? Rini menutup telepon dengan tangan gemetar. Bu. Iya. Bagas. Sudah sadar. Sendok di tangan Bu Sulastri terjatuh ke meja. Apa? Barusan rumah sakit menelepon. Dokter bilang kondisi Bagas membaik. Dimas ikut berdiri. Kita pulang sekarang. Namun sebelum Bu Sulastri menjawab, Rini berkata pelan, Bu, kalau Bagas ingat semuanya, bagaimana? Kalimat itu membuat wajah Bu Sulastri mendadak pucat. Di rumah sakit, Dokter Aditya memanggilku ke ruangannya. Bu Laras. Iya, Dok. Pak Bagas meminta kami membawa satu map penyimpanan. Aku mengangguk. Dokter mengambil map coklat dari lemari besi. Ini barang-barang yang ditemukan saat kecelakaan. Beliau menyerahkannya kepadaku. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat dompet, ponsel yang layarnya pecah,
jam tangan, dan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Aku mengernyit. Mas. Iya. Ini milik Mas. Bagas langsung menatap flash disk itu. Wajahnya berubah tegang. Iya. Tolong. Jangan sampai ibu menemukannya. Aku semakin bingung. Isinya apa? Bagas menarik napas panjang. Bukti. Bukti apa? Bukti yang membuat mereka takut aku sadar. Dadaku terasa berdebar. Bagas meminta aku mendekat. Laras. Iya. 2 minggu sebelum kecelakaan. Aku mulai curiga. Curiga apa? Keuangan perusahaan ayah. Aku mengernyit. Perusahaan itu adalah usaha keluarga yang diwariskan almarhum ayah Bagas. Selama ini Bagas yang mengelolanya. Sementara Bu Sulastri hanya menjadi pemegang saham. Bagas melanjutkan. Ada uang yang hilang. Banyak. Jumlahnya miliaran. Aku membelalak. Miliaran. Bagas mengangguk pelan. Aku diam-diam mulai menyelidiki. Semua datanya kusalin ke flash disk itu. Tanganku mulai gemetar. Mas. Iya. Mas yakin? Aku sudah cek berkali-kali. Ada transaksi yang tidak pernah aku setujui. Ada aset yang dijual diam-diam. Dan semua jejaknya mengarah ke orang yang sama. Aku menahan napas. Siapa? Bagas menutup mata beberapa detik. Lalu berkata lirih. Ibu. Rini. Dan Dimas. Aku langsung terduduk. Air mataku mengalir. Aku tidak percaya. Bagas sangat mencintai keluarganya. Tidak mungkin dia menuduh mereka tanpa alasan. Saat itulah, Pak Harjono datang ke rumah sakit. Beliau mengetuk pintu pelan. Permisi. Aku langsung berdiri. Silakan masuk, Pak. Begitu melihat Bagas sudah sadar, mata Pak Harjono langsung berkaca-kaca. Alhamdulillah. Gas. Bagas tersenyum lemah. Paman. Pak Harjono menggenggam tangannya. Kamu bikin Paman khawatir. Bagas mengangguk pelan. Paman. Saya butuh bantuan. Apa? Tolong simpan flash disk ini. Pak Harjono tampak heran. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu sama saya, berikan ke polisi. Ruangan mendadak sunyi. Aku memandang Bagas dengan jantung berdebar. Pak Harjono menerima flash disk itu. Beliau belum mengetahui isinya. Namun melihat keseriusan wajah Bagas, beliau langsung mengangguk. Paman janji. Saya akan menjaganya. Bagas mengembuskan napas lega. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah sakit. Bu Sulastri, Rini, dan Dimas. Mereka baru saja tiba dari bandara. Begitu turun dari mobil, mereka langsung berlari menuju ruang rawat Bagas. Namun ketika hampir sampai di depan pintu, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Dari balik pintu kaca, Bagas sedang duduk di tempat tidur. Matanya sudah terbuka. Dan di sampingnya, Pak Harjono sedang memegang sebuah flash disk hitam. Wajah Bu Sulastri langsung kehilangan warna. Sedangkan Rini berbisik dengan suara bergetar. Bu, kalau flash disk itu masih ada, berarti semuanya belum sempat dihapus. Mereka bertiga saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, mereka bukan takut kehilangan harta. Mereka takut semua kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan akan terbongkar di depan Laras. Aku akhirnya mengetahui siapa yang menghancurkan hidup suamiku. Dan pengakuannya membuat ruang rawat menjadi sunyi. Aku berdiri di samping tempat tidur Bagas. Tanganku masih menggenggam gelas berisi air hangat. Sementara itu, di luar pintu ruang rawat, aku melihat Bu Sulastri, Rini, dan Dimas berdiri dengan wajah tegang. Mereka tidak langsung masuk. Mereka hanya saling berpandangan.
Seolah sedang menyusun kalimat yang akan mereka ucapkan. Pak Harjono yang melihat mereka lebih dulu berdiri. "Silakan masuk." Suaranya tenang, namun tatapannya tajam. Bu Sulastri melangkah paling depan. Begitu melihat Bagas sudah duduk dan membuka mata, air matanya langsung jatuh. "Bagas, anakku." Beliau berusaha memeluknya. Namun Bagas mengangkat tangan pelan. "Ibu, tolong jangan dulu." Kalimat itu membuat Bu Sulastri langsung berhenti. Beliau tampak sangat terkejut. Selama ini Bagas tidak pernah menolak dirinya. Rini mencoba tersenyum. "Bagas, syukurlah kamu sudah sadar. Kami langsung pulang begitu dengar kabar dari rumah sakit." Bagas hanya menatap mereka. Tatapannya datar. Tidak marah. Tetapi juga tidak hangat. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah suamiku. Dimas mencoba mencairkan suasana. "Mas, kami semua khawatir." Bagas tersenyum tipis. "Khawatir?" Suaranya lirih. Namun cukup membuat semua orang terdiam. "Aku koma hampir seminggu. Kalian tetap memilih liburan?" Tidak ada yang menjawab. Rini menundukkan kepala. Bu Sulastri buru-buru berkata, "Bagas, Ibu bisa jelaskan?" Bagas menggeleng pelan. "Tidak usah. Ibu sudah mengambil keputusan. Aku juga akan mengambil keputusanku." Kalimat itu membuat wajah Bu Sulastri semakin pucat. Aku hanya berdiri di sudut ruangan. Hatiku campur aduk. Di satu sisi aku bahagia karena Bagas sudah sadar. Namun di sisi lain, aku melihat hubungan ibu dan anak yang selama ini begitu dekat mulai retak. Pak Harjono kemudian berkata, "Gas." "Iya, Paman. Apa yang sebenarnya terjadi?" Bagas menarik napas panjang. Kemudian menoleh kepadaku. "Laras." "Iya. Maaf. Aku selama ini terlalu percaya kepada keluargaku." Aku menggenggam tangannya. "Mas, sudah. Kita selesaikan pelan-pelan." Bagas mengangguk, lalu memandang Bu Sulastri. "Ibu." "Iya, Nak. Sebelum kecelakaan, aku sudah tahu perusahaan ayah kehilangan uang." Ruangan langsung sunyi. Rini langsung memegang tasnya lebih erat. Dimas mulai terlihat gelisah. Bagas melanjutkan. "Awalnya aku mengira hanya kesalahan pembukuan. Tapi setelah aku periksa, ternyata bukan." Aku menatap wajah suamiku. "Mas, jangan dipaksakan." Bagas menggeleng. "Aku harus bicara. Aku menemukan rekening yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Setiap bulan, uang perusahaan dipindahkan sedikit demi sedikit. Jumlahnya tidak besar, tapi berlangsung bertahun-tahun." Pak Harjono mengangguk pelan. "Itu memang cara yang sering dipakai supaya tidak mudah terlihat." Bagas kembali berkata, "Aku mulai mencetak semua bukti. Kemudian kusimpan salinannya di flash disk." Mata Bu Sulastri mulai berkaca-kaca. "Tapi, sebelum sempat aku membawa semuanya ke auditor, aku mendengar percakapan kalian." Ruangan kembali hening. Bagas menatap ibunya. Ibu bilang, kalau Bagas sudah tanda tangan, semua aset bisa dipindahkan. Lalu ia menatap Rini. Dan Bak berkata, "Yang penting Laras jangan sampai tahu." Air mataku langsung mengalir. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan namaku ikut disebut dalam pembicaraan itu. Rini langsung berdiri. "Itu tidak benar." Bagas menatap kakaknya. "Kalau tidak benar, kenapa wajah Mbak pucat?" Rini tidak mampu menjawab. Dimas ikut menyela. "Mas salah paham. Aku nggak pernah ikut." Bagas tersenyum pahit. "Kamu juga ada. Kamu yang menyarankan menjual gudang lama. Padahal gudang itu masih aset perusahaan."
Dimas langsung terdiam. Bu Sulastri akhirnya menangis. Bagas, ibu memang salah. Tapi ibu melakukannya untuk keluarga. Bagas memandang ibunya cukup lama. Lalu aku ini siapa, Bu? Bukankah aku juga keluarga? Kalimat itu membuat Bu Sulastri langsung menangis terseduh-seduh. Aku baru menyadari sesuatu. Selama ini Bagas tidak pernah bercerita sedikit pun. Dia memilih menyelidiki semuanya sendirian. Mungkin, dia masih berharap keluarganya berubah sebelum semuanya terlambat. Saat suasana semakin tegang, terdengar suara ketukan pintu. Seorang pria berpakaian rapi masuk ke dalam ruangan. Permisi. Saya Budi Santoso, auditor independen yang diminta Pak Bagas 2 minggu sebelum kecelakaan. Semua orang langsung menoleh. Pria itu membawa sebuah koper hitam. Ia membuka koper tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa map tebal. Pak Budi berkata dengan tenang, "Maaf, pemeriksaan kami sudah selesai. Dan hasilnya, seluruh data yang ada di flash disk Pak Bagas ternyata benar." Ruangan mendadak sunyi. Bu Sulastri menutup mulutnya. Rini terduduk lemas. Dimas mulai berkeringat. Sedangkan aku baru menyadari bahwa kecelakaan Bagas mungkin bukan sekadar musibah biasa. Karena Pak Budi menatap Bagas dengan wajah serius, lalu berkata, "Pak Bagas, ada satu temuan lagi yang jauh lebih mengerikan. Dugaan kami, kecelakaan yang Bapak alami mungkin bukan kecelakaan biasa." Kalimat itu membuat seluruh isi ruangan membeku. Kecelakaan itu ternyata bukan musibah biasa. Dan aku langsung gemetar mendengar penjelasan auditor. Ruangan rawat Bagas mendadak sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Kalimat terakhir Pak Budi masih menggantung di udara. Dugaan kami, kecelakaan yang Bapak alami mungkin bukan kecelakaan biasa. Aku menoleh cepat ke arah Bagas. Wajahnya terlihat tenang. Seolah-olah, dia sudah menduga hal itu sejak lama. Namun aku justru merasa kakiku lemas. "Pak, apa maksud Bapak?" Pak Budi mengembuskan napas panjang. Beliau membuka salah satu map yang dibawanya. 5 hari sebelum kecelakaan, Pak Bagas meminta kami melakukan audit secara diam-diam. Bagas mengangguk pelan. "Iya. Aku tidak ingin siapapun tahu." Pak Budi mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Selama proses audit, kami menemukan transaksi yang tidak wajar. Beberapa aset perusahaan dijual di bawah harga pasar. Uangnya tidak pernah masuk ke rekening perusahaan. Pak Harjono mengernyit. "Lalu masuk ke mana?" Pak Budi menunjukkan salinan rekening ke beberapa rekening pribadi. Aku melihat Bu Sulastri langsung menundukkan kepala. Sedangkan Rini mulai menggigit bibirnya. Pak Budi melanjutkan. "Pak Bagas berencana melaporkan hasil audit ini setelah semua bukti lengkap. Tetapi, 2 hari kemudian beliau mengalami kecelakaan." Aku langsung bertanya, "Apakah Bapak yakin ada hubungannya?" Pak Budi menggeleng pelan. "Saya tidak bisa memastikan. Tugas saya hanya menyampaikan hasil audit. Tetapi ada satu hal yang membuat kami curiga." Beliau mengeluarkan sebuah amplop. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan kendaraan Bagas. Sebelum kecelakaan, mobil Pak Bagas sempat masuk bengkel resmi. Bagas langsung mengangguk. "Benar. Karena rem terasa kurang pakem." Pak Budi membuka halaman berikutnya. Namun setelah kecelakaan, teknisi menemukan salah satu selang minyak rem terlepas. Aku mengernyit. "Terlepas karena benturan?" Pak Budi menjawab pelan. "Tidak. Menurut laporan teknisi, selang itu dilepas menggunakan alat." Ruangan kembali sunyi. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku menoleh kepada Bagas. "Mas." Bagas memejamkan mata. Aku juga baru tahu setelah sadar. Aku memang curiga.
Tapi aku tidak pernah menyangka sejauh itu. Air mataku kembali mengalir. Aku hampir kehilangan suamiku. Kalau benar ada seseorang yang sengaja mencelakainya, berarti semua ini jauh lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Bu Sulastri tiba-tiba berdiri. Cukup. Semua orang menoleh. Beliau menangis. Jangan bicara sembarangan. Kami memang salah soal uang. Tapi kami tidak pernah ingin mencelakai Bagas. Rini langsung mengangguk. Benar. Kami tidak mungkin melakukan itu. Dimas juga ikut berkata, Mas, kami memang khilaf. Tapi soal kecelakaan, kami tidak tahu apa-apa. Aku memperhatikan wajah mereka. Mereka tampak benar-benar ketakutan. Namun, aku belum tahu apakah ketakutan itu karena merasa bersalah, atau karena takut dituduh. Pak Budi kemudian berkata, saya juga tidak menuduh siapapun. Karena itu bukan wewenang saya. Tetapi, Pak Bagas sebaiknya melaporkan semua ini kepada pihak berwajib. Bagas mengangguk pelan. Aku memang berniat begitu. Tiba-tiba, Bagas memegang tanganku. Laras. Iya. Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan. Aku mendekat. Apa, Mas? Bagas menatapku dengan wajah serius. Sehari sebelum kecelakaan, aku sempat menerima telepon ancaman. Aku langsung membelalak. Ancaman. Bagas mengangguk. Seseorang berkata, kalau kamu terus mencari tahu, kamu akan kehilangan semuanya. Bulu kuduku langsung meremang. Mas, kenapa waktu itu tidak cerita? Bagas tersenyum pahit. Aku tidak ingin kamu ikut takut. Pak Harjono langsung berkata, Gas. Iya, Paman. Nomor teleponnya masih ada. Bagas mengangguk. Masih. Ponselku yang pecah itu. Pak Harjono memandang Pak Budi. Kita harus simpan semua bukti ini. Pak Budi mengangguk. Saya juga menyarankan begitu. Saat suasana mulai sedikit tenang, seorang perawat masuk membawa ponsel Bagas yang sudah selesai diperbaiki datanya. Pak, data di dalam ponsel berhasil kami salin. Bagas menerimanya. Ia membuka layar perlahan, lalu mencari daftar panggilan. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Ya Allah! Aku langsung mendekat. Ada apa? Bagas menunjukkan layar ponselnya kepadaku. Di sana, nomor yang mengancamnya ternyata tersimpan dengan nama seseorang yang sangat kami kenal. Aku membaca nama itu berulang kali. Tanganku langsung gemetar. Pak Surya. Aku mengernyit. Mas, Pak Surya itu siapa? Bagas menarik napas panjang. Dengan suara lirih ia menjawab, orang kepercayaan almarhum ayah. Dan satu-satunya orang yang selama ini mengurus seluruh aset perusahaan. Ruangan kembali sunyi. Pak Harjono langsung berdiri. Wajahnya berubah tegang. Lalu beliau berkata, kalau benar Surya yang menghubungimu, berarti ada orang lain yang bermain di balik semua ini. Dan kemungkinan, ibumu juga hanya dimanfaatkan. Mendengar kalimat itu, Bu Sulastri langsung terduduk lemas. Karena untuk pertama kalinya, beliau mulai menyadari bahwa keserakahannya mungkin telah dimanfaatkan oleh orang yang selama ini paling dipercaya. Orang yang paling dipercaya ayah mertuaku ternyata menyimpan rahasia besar. Dan aku akhirnya mengetahui siapa dalang semua ini. Ruang rawat kembali dipenuhi keheningan. Aku masih menatap layar ponsel Bagas. Nama Pak Surya terpampang jelas di daftar panggilan terakhir sebelum kecelakaan. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku mengenal Pak Surya sebagai orang yang sangat setia kepada almarhum ayah Bagas. Beliau sudah bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan keluarga. Bahkan Bu Sulastri sering berkata, kalau tidak ada Pak Surya, perusahaan ini pasti sudah lama hancur.
Aku tidak pernah membayangkan, nama itu justru muncul dalam momen yang paling mengerikan. Pak Harjono memecah keheningan. Gas. Iya, Paman. Kamu masih ingat isi ancamannya? Bagas mengangguk pelan. Waktu itu dia menelepon menggunakan nomor yang tidak kusimpan. Dia berkata, berhenti mencari tahu soal aset perusahaan. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Aku menggenggam tangan Bagas lebih erat. Kenapa Mas tidak langsung melapor? Bagas menghela napas. Karena aku belum punya bukti yang cukup. Aku tidak mau menuduh orang tanpa dasar. Pak Budi kemudian membuka laptopnya. Sebenarnya, ada satu hasil audit lagi yang belum saya sampaikan. Semua langsung menoleh. Apa itu? Pak Budi memperlihatkan beberapa dokumen transaksi. Setelah kami telusuri, uang perusahaan tidak berhenti di rekening Bu Sulastri. Tidak juga di rekening Rini atau Dimas. Lalu, Pak Harjono bertanya. Pak Budi menarik napas panjang. Hampir seluruh dana itu akhirnya masuk ke rekening milik Pak Surya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Sulastri langsung membelalak. Apa? Pak Budi mengangguk. Bu, selama ini Ibu memang menandatangani beberapa dokumen. Tetapi, orang yang paling banyak menikmati hasilnya justru Pak Surya. Air mata Bu Sulastri langsung mengalir. Beliau terduduk lemas di kursi. Astagfirullah. Aku tidak tahu. Suara Bu Sulastri bergetar. Pak Surya selalu bilang, uang itu dipakai untuk investasi perusahaan. Pak Budi menggeleng. Tidak ada investasi. Sebagian besar dana justru dipakai membeli tanah, ruko, dan rumah atas nama keluarganya. Aku melihat wajah Rini berubah pucat. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mereka sama-sama baru menyadari bahwa mereka juga telah dimanfaatkan. Bagas memandang ibunya. Ibu. Bu Sulastri menangis tersedu-sedu. Maafkan Ibu, Gas. Ibu terlalu mudah percaya. Ibu pikir semua itu demi menyelamatkan perusahaan. Ibu pikir semua itu demi menyelamatkan perusahaan. Bagas memejamkan mata. Air matanya ikut mengalir. Ayah membangun perusahaan itu puluhan tahun. Aku hanya ingin menjaganya. Saat semua masih larut dalam kesedihan, ponsel Pak Harjono berdering. Beliau melihat nama penelepon. Wajahnya langsung berubah. Halo. Beberapa detik kemudian, raut wajahnya semakin tegang. Apa? Baik. Saya segera ke sana. Beliau menutup telepon. Aku langsung bertanya, ada apa, Pak? Pak Harjono menatap kami satu persatu. Pak Surya. Baru saja ditangkap. Semua langsung terdiam. Pak Harjono melanjutkan. Tadi pagi beliau mencoba menjual salah satu aset perusahaan. Namun pembeli curiga karena dokumennya bermasalah. Polisi akhirnya melakukan pemeriksaan. Pak Budi mengangguk pelan. Kalau begitu semua bukti yang kita miliki akan sangat membantu. Belum sempat kami bernapas lega. Pak Harjono kembali berkata, tapi masih ada satu masalah. Apa lagi, Pak? Tadi polisi juga menemukan surat kuasa dengan tanda tangan Bagas. Aku langsung membelalak. Itu tidak mungkin. Mas Bagas tidak pernah menandatangani apapun. Bagas mengangguk tegas. Aku tidak pernah. Pak Budi membuka salah satu map. Saya juga sudah melihat dokumen itu. Lalu, Pak Harjono berkata pelan. Diduga tanda tangan itu dipalsukan. Aku memejamkan mata. Ternyata, semua ini jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Bu Sulastri menangis sambil menghampiri tempat tidur Bagas. Gas. Ibu berdosa. Ibu terlalu percaya kepada orang yang salah. Bagas menggenggam tangan ibunya.
Aku sudah memaafkan ibu. Tapi, setelah ini kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Bu Sulastri mengangguk sambil menangis. Ibu siap. Apapun risikonya. Aku memandang suamiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bagas benar-benar menjadi sosok yang tegas. Bukan lagi anak yang selalu diam demi menyenangkan ibunya, melainkan seorang pemimpin keluarga yang berani menghadapi kenyataan. Namun, ketika semua orang mulai merasa masalah akan selesai, seorang polisi datang mengetuk pintu ruang rawat. Permisi. Kami dari unit reserse. Kami ingin meminta keterangan dari Pak Bagas. Polisi itu kemudian membuka sebuah map. Di dalamnya terdapat foto hasil rekaman CCTV dari jalan tempat kecelakaan terjadi. Aku ikut melihat foto-foto itu. Dan seketika, napasku terasa berhenti. Di salah satu foto terlihat jelas, mobil Bagas tidak mengalami kecelakaan sendirian. Ada sebuah mobil hitam yang sengaja membuntuti sejak beberapa kilometer sebelumnya. Polisi kemudian berkata dengan suara serius. Berdasarkan rekaman CCTV, kami menduga ada seseorang yang sengaja mengikuti mobil Pak Bagas sebelum kecelakaan terjadi. Aku langsung menggenggam tangan Bagas erat. Karena kini, kami tidak lagi menghadapi sekadar penggelapan uang, melainkan dugaan bahwa seseorang memang ingin memastikan Bagas tidak pernah sempat mengungkap kebenaran. Akhirnya kami mengetahui siapa yang mengincar nyawa Bagas. Dan pengakuannya membuat semua orang menangis. Aku masih menatap foto-foto CCTV yang dibawa polisi. Tanganku mulai gemetar. Di layar terlihat jelas sebuah mobil berwarna hitam mengikuti mobil Bagas sejak keluar dari kantor. Mobil itu tidak pernah berada terlalu dekat, tetapi juga tidak pernah benar-benar menjauh. Aku menoleh kepada Bagas. Mas. Bagas memandang foto itu cukup lama. Lalu mengangguk pelan. Aku pernah melihat mobil itu. Aku langsung bertanya, kapan? Saat aku keluar dari kantor. Mobil itu sudah berada di seberang jalan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Berarti, Bagas memang sudah diikuti sejak awal. Polisi kemudian memperbesar salah satu gambar. Pak Bagas. Iya. Apakah Bapak mengenal mobil ini? Bagas mengamati beberapa detik. Lalu perlahan wajahnya berubah. Aku pernah melihatnya. Di mana? Di kantor. Milik siapa? Bagas menarik napas panjang. Kalau tidak salah, mobil itu sering dipakai Pak Surya. Ruangan kembali sunyi. Bu Sulastri langsung menutup mulutnya. Ya Allah. Surya. Sampai sejauh itu. Pak Harjono menggeleng pelan. Keserakahan memang bisa membuat seseorang kehilangan hati nuraninya. Air mata Bu Sulastri kembali jatuh. Aku yang membawa orang itu masuk ke perusahaan. Aku yang selalu membelanya. Ternyata, aku justru membahayakan anakku sendiri. Polisi kembali berbicara. Kami sudah memeriksa Pak Surya. Awalnya beliau membantah. Tetapi setelah diperlihatkan bukti transaksi dan rekaman CCTV, beliau mulai memberikan keterangan. Aku langsung menahan napas. Beliau mengaku apa? Polisi membuka buku catatannya. Pak Surya mengaku memang mengetahui bahwa Pak Bagas sedang mengumpulkan bukti. Tetapi beliau tetap membantah telah menyuruh seseorang mencelakai Pak Bagas. Aku menghela napas pelan. Berarti, semuanya belum selesai. Namun polisi kembali melanjutkan. Meski begitu, ada satu pengakuan yang sangat penting. Semua mata kembali tertuju kepadanya. Pak Surya mengaku. Sehari sebelum kecelakaan, beliau meminta seseorang mengikuti mobil Pak Bagas. Aku langsung menggenggam tangan suamiku. Mas. Bagas mengusap tanganku pelan. Tenang. Polisi melanjutkan. Alasannya hanya satu. Beliau ingin mengambil flash disk yang dibawa Pak Bagas.
Ruangan mendadak sunyi. Pak Harjono langsung berdiri. Berarti, targetnya bukan membunuh Bagas. Polisi mengangguk. Pengakuannya seperti itu. Namun, orang yang disuruh mengikuti kehilangan kendali. Mobil Pak Bagas akhirnya mengalami kecelakaan. Aku memejamkan mata. Air mataku kembali jatuh. Apapun alasannya, hampir saja aku kehilangan suamiku. Bu Sulastri berjalan perlahan menuju tempat tidur Bagas. Beliau berlutut di samping anaknya. Gas. Ibu benar-benar minta maaf. Kalau saja dulu ibu mendengarkanmu, semua ini tidak akan terjadi. Bagas menatap ibunya. Matanya ikut berkaca-kaca. Ibu. Iya, nak. Aku sudah memaafkan ibu. Tapi setelah ini, jangan pernah lagi percaya kepada seseorang hanya karena terlihat setia. Bu Sulastri mengangguk sambil menangis. Ibu janji. Rini yang sejak tadi diam akhirnya maju. Mas. Bagas menoleh. Aku juga minta maaf. Aku terlalu sibuk mengejar kehidupan mewah. Sampai lupa bahwa perusahaan itu adalah warisan ayah. Air matanya terus mengalir. Aku siap mengembalikan semua yang bukan hakku. Bagas hanya mengangguk pelan. Dimas ikut mendekat. Mas. Aku juga salah. Aku selalu mengikuti apa kata Pak Surya. Aku pikir semua itu demi keluarga. Ternyata, kami hanya dimanfaatkan. Bagas menatap adiknya cukup lama. Lupakan masa lalu. Tapi jangan ulangi lagi. Dimas langsung mengangguk. Beberapa hari kemudian, kondisi Bagas semakin membaik. Dokter Aditya akhirnya datang membawa kabar yang sudah lama kami tunggu. Pak Bagas. Iya, Dok. Kalau hasil pemeriksaan besok tetap baik, Bapak sudah boleh pulang. Aku langsung menutup wajahku sambil menangis bahagia. Alhamdulillah. Bagas tersenyum melihatku. Laras. Iya. Terima kasih. Aku menggeleng. Jangan berterima kasih. Kita memang sudah berjanji saling menjaga. Sore itu, ketika semua orang mulai merasa ujian kami hampir selesai, Pak Harjono masuk ke ruang rawat membawa sebuah map coklat. Gas. Iya, Paman. Paman baru pulang dari kantor notaris. Bagas tampak bingung. Ada apa? Pak Harjono menyerahkan map itu. Ayahmu ternyata meninggalkan surat wasiat kedua. Aku membelalak. Wasiat? Pak Harjono mengangguk. Selama ini surat itu disimpan notaris. Dan hanya boleh dibuka kalau terjadi masalah besar dalam keluarga. Ruangan kembali sunyi. Bagas membuka map itu dengan tangan gemetar. Begitu membaca beberapa baris pertama, air matanya langsung jatuh. Ia kemudian menatapku. Laras. Iya, Mas. Dalam surat ini, ayah menitipkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Aku belum tahu isi surat itu. Namun dari ekspresi Bagas, aku yakin wasiat tersebut akan mengubah masa depan kami dan seluruh keluarganya untuk selamanya. Surat wasiat itu mengubah segalanya. Dan aku baru mengetahui alasan almarhum ayah mertuaku selalu memperlakukanku dengan baik. Tanganku ikut bergetar melihat wajah Bagas. Belum pernah aku melihat suamiku menangis seperti itu. Surat yang baru saja dibukanya terus dipegang erat. Air matanya menetes satu persatu hingga membasahi kertas yang mulai menguning karena usia. Mas. Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap wajahnya perlahan, lalu menyerahkan surat itu kepadaku. Laras. Bacalah. Aku menerima surat itu dengan hati-hati. Di bagian atas tertulis tulisan tangan yang sangat rapi. Untuk anakku Bagas, dan perempuan yang kelak menjadi pendamping hidupmu. Air mataku langsung menggenang. Aku melanjutkan membaca.
Kalau surat ini sedang kalian baca, berarti ayah sudah lama tidak bersama kalian. Ayah berharap keluarga ini tetap utuh. Tetapi kalau justru terjadi pertengkaran karena harta, ingatlah satu hal. Perusahaan ini bukan warisan paling berharga yang ayah tinggalkan. Aku berhenti sejenak. Dadaku terasa sesak. Pak Harjono mengangguk pelan. Itu memang tulisan tangan sahabat saya. Aku melanjutkan membaca. Warisan terbesar adalah kejujuran. Kalau suatu hari Bagas menemukan istrinya yang setia, jangan pernah lepaskan perempuan itu hanya karena tekanan siapapun. Air mataku tidak mampu lagi kutahan. Aku menutup mulutku. Bagas menggenggam tanganku. Surat itu masih berlanjut. Bagas, ayah mengenal ibumu lebih baik daripada siapapun. Dia mudah percaya kepada orang yang pandai berbicara. Karena itu, jangan pernah menyerahkan seluruh urusan perusahaan kepada satu orang saja. Pak Harjono menghela napas panjang. Sayangnya, pesan itu tidak sempat dijalankan. Bagas menundukkan kepala. Ayah benar. Aku terlalu sibuk bekerja. Aku terlalu percaya kepada Pak Surya. Aku membuka halaman terakhir. Di sana terdapat kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Kalau suatu hari perusahaan ini hampir hancur, jangan mempertahankannya dengan mengorbankan keluargamu. Karena perusahaan bisa dibangun kembali. Tetapi keluarga yang hancur belum tentu bisa dipersatukan lagi. Aku menangis sambil memeluk surat itu. Kalimat sederhana. Namun begitu dalam maknanya. Pak Harjono kemudian mengeluarkan satu map lagi. Masih ada satu dokumen. Bagas mengangkat wajah. Apa itu, Paman? Ini juga dititipkan oleh ayahmu. Aku melihat map itu dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat sertifikat sebidang tanah dan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Bagas tampak bingung. Aku tidak pernah tahu rumah ini. Pak Harjono tersenyum. Memang. Karena ayahmu sengaja merahasiakannya. Beliau berkata, kalau suatu hari Bagas kehilangan semuanya, setidaknya dia masih punya tempat untuk memulai hidup lagi bersama istrinya. Air mata Bu Sulastri kembali mengalir. Beliau memukul pelan dadanya sendiri. Kenapa aku tidak pernah mendengarkan almarhum? Aku memegang tangan Bu Sulastri. Bu. Beliau menatapku. Semuanya sudah terjadi. Yang penting sekarang kita memperbaikinya. Bu Sulastri menangis sambil memelukku. Nak, ibu tidak pantas mendapatkan maafmu. Aku mengusap punggung beliau. Kita semua pernah salah. Yang penting mau berubah. Saat suasana mulai tenang, Dokter Aditya masuk membawa hasil pemeriksaan terbaru. Beliau tersenyum. Selamat. Pak Bagas sudah boleh pulang besok pagi. Aku langsung memejamkan mata sambil mengucap syukur. Alhamdulillah. Bagas juga tersenyum. Sudah lama aku tidak melihat senyum setenang itu di wajahnya. Keesokan paginya, kami bersiap meninggalkan rumah sakit. Perawat melepas infus terakhir. Aku membantu Bagas mengenakan jaket. Saat kami berjalan menuju pintu keluar, seluruh perawat yang selama ini merawat Bagas berdiri sambil tersenyum. Semoga sehat selalu, Pak. Bagas membungkukkan badan. Terima kasih. Lalu menoleh kepadaku. Laras. Iya. Mulai hari ini, aku ingin membangun hidup kita dari awal. Bukan demi perusahaan. Bukan demi harta. Tapi demi keluarga kecil kita. Aku menggenggam tangannya erat. Aku selalu siap menemani, Mas. Namun, saat kami baru saja keluar dari pintu rumah sakit, sebuah mobil berhenti tepat di depan kami. Seorang pria berpakaian rapi turun sambil membawa map hitam. Permisi. Apakah Bapak Bagas Pratama? Iya. Saya dari perusahaan asuransi.
Saya membawa hasil penyelidikan terakhir terkait kecelakaan Bapak. Bagas dan aku saling berpandangan. Pria itu membuka mapnya, lalu berkata dengan wajah serius, "Ada satu fakta yang belum diketahui polisi. Dan fakta ini akan membuat kasus kecelakaan Bapak memiliki arah yang benar-benar berbeda." Aku langsung menggenggam tangan Bagas lebih erat, karena firasatku mengatakan, rahasia terbesar ternyata belum benar-benar selesai terungkap. Fakta terakhir itu membuat semua orang terdiam, dan aku akhirnya mengerti mengapa Bagas hampir kehilangan nyawanya. Aku dan Bagas baru saja melangkah keluar dari pintu rumah sakit. Udara pagi terasa begitu segar. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari berada di ruang perawatan, kami bisa menghirup udara bebas bersama. Aku tersenyum sambil membantu Bagas berjalan perlahan. "Mas." "Iya. Akhirnya kita pulang." Bagas membalas senyumku. "Iya. Terima kasih sudah tidak pernah meninggalkanku." Aku menggenggam tangannya lebih erat. Janji seorang istri bukan hanya saat semuanya mudah, tapi juga saat keadaan paling sulit. Bagas menatapku penuh haru. Belum sempat kami menuju mobil, seorang pria berpakaian rapi menghampiri kami. "Selamat pagi. Apakah Bapak Bagas Pratama?" Bagas mengangguk. "Iya." Pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Arif. Saya dari perusahaan asuransi yang menangani kendaraan Bapak." Di tangannya ada sebuah map hitam terkait kecelakaan Bapak. Kami menemukan sesuatu yang belum sempat kami serahkan kepada penyidik. Aku langsung menahan napas. Pak Arif membuka map tersebut. Beliau mengeluarkan beberapa lembar foto dan laporan teknis kendaraan. Mobil Bapak memang mengalami kerusakan pada sistem pengereman. Itu sudah diketahui. Bagas mengangguk. Lalu, Pak Arif melanjutkan. "Tetapi hasil pemeriksaan kami menunjukkan kerusakan itu sebenarnya belum cukup menyebabkan kecelakaan sebesar yang terjadi." Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" Pak Arif menunjuk foto hasil analisis. Mobil Bapak juga tertabrak dari belakang. Dan benturan pertama bukan berasal dari kendaraan Bapak. Aku langsung membelalak. "Jadi, Mas Bagas ditabrak?" Pak Arif mengangguk. "Iya. Setelah ditabrak, kendaraan kehilangan kendali. Barulah akhirnya menghantam pembatas jalan." Ruangan kecil di lobi rumah sakit mendadak sunyi. Bagas memegang kepalanya. Perlahan ingatannya mulai kembali. Aku ingat. Ada cahaya lampu mobil di kaca spion. Aku sempat menghindar. Tapi mobil itu tetap mendekat. Aku menggenggam lengannya. "Mas, sudah. Jangan dipaksa mengingat." Pak Arif tersenyum. "Tenang, Bu. Kami hanya menyampaikan hasil penyelidikan." Pak Arif kemudian menyerahkan sebuah flash disk. Ini salinan rekaman CCTV yang kualitasnya sudah diperjelas. Bagas menerimanya. Lalu, Pak Arif berkata pelan, "Mobil yang menabrak ternyata mobil sewaan. Penyewanya menggunakan identitas palsu. Namun polisi sudah berhasil menemukan pengemudinya." Aku menahan napas. "Siapa?" Pak Arif menggeleng. "Itu sudah menjadi bagian penyidikan. Yang jelas, berdasarkan pemeriksaan, pengemudi mengaku tidak pernah berniat membunuh. Dia hanya diminta menghentikan mobil Bapak agar seseorang bisa mengambil tas yang Bapak bawa." Aku langsung memandang Bagas. Tas itu berisi flash disk bukti audit. Bagas memejamkan mata. Berarti benar. Target mereka bukan aku, tapi bukti yang kubawa. Pak Harjono yang sejak tadi mendengarkan langsung menghela napas lega. "Syukurlah. Setidaknya sekarang semuanya mulai jelas." Bagas mengangguk. "Laras." "Iya. Kalau waktu itu kamu tidak menyimpan semua barangku,
Mungkin bukti itu sudah hilang. Aku tersenyum kecil. Aku hanya menyimpan barang-barang Mas. Ternyata Allah sedang menjaga kebenaran. Sore harinya, kami akhirnya pulang ke rumah. Rumah terasa sangat berbeda. Tidak lagi dipenuhi pertengkaran. Tidak ada lagi suara saling menyalahkan. Bu Sulastri menyambut kami di depan pintu. Beliau tidak lagi memakai wajah angkuhnya. Beliau langsung memeluk Bagas sambil menangis. "Maafkan Ibu." Bagas membalas pelukan itu. "Sudah, Bu. Kita mulai lagi dari awal." Bu Sulastri mengangguk sambil menangis. Rini dan Dimas juga datang menghampiri. Mereka menyerahkan beberapa map. "Mas." "Iya. Ini semua dokumen aset yang dulu kami ambil. Kami sudah mengembalikannya." Bagas menerima map itu. Namun ia tidak langsung membukanya. "Aku percaya. Yang lebih penting, jangan ulangi lagi." Rini dan Dimas mengangguk bersamaan. Malam itu, kami makan malam bersama untuk pertama kalinya setelah semua kejadian. Suasananya sederhana. Hanya nasi hangat, sayur bening, tempe goreng, dan sambal buatan Bu Sulastri. Sebelum makan, Bu Sulastri berkata lirih, "Laras." "Iya, Bu. Terima kasih." Karena tetap bertahan menjaga Bagas. Air mataku kembali menggenang. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Bu Sulastri menggeleng. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Saat semua mulai tersenyum, Bagas tiba-tiba menggenggam tanganku. "Laras." "Iya. Besok aku ingin mengajakmu ke suatu tempat." "Kemana?" "Tempat yang akan menjadi awal hidup baru kita." Aku tersenyum penasaran. "Di mana itu?" Bagas hanya tersenyum. "Besok kamu akan tahu." Aku mengangguk pelan. Namun aku tidak menyangka, tempat yang dimaksud Bagas akan menjadi penutup paling indah dari seluruh perjalanan kami. Tempat yang membuat seluruh keluarga akhirnya memahami bahwa harta bisa dicari kembali, tetapi keluarga yang saling menjaga adalah rezeki yang paling berharga. Aku memilih mempertahankan keluargaku, dan penyesalan mereka menjadi pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Mentari pagi menyinari halaman rumah ketika Bagas menghampiriku. Sejak keluar dari rumah sakit, langkahnya memang masih pelan. Namun senyumnya sudah kembali seperti dulu. Senyum yang selama beberapa minggu hanya bisa kulihat dalam doa. "Laras." "Iya, Mas. Hari ini aku ingin mengajakmu ke suatu tempat." Aku tersenyum kecil. "Tempat apa?" Bagas hanya mengulurkan tangannya. "Percaya sama aku." Aku menggenggam tangannya tanpa bertanya lagi. Sekitar 30 menit kemudian, mobil kami berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah itu tidak besar. Cat dindingnya berwarna putih. Halamannya dipenuhi tanaman bunga dan pohon mangga yang mulai berbuah. Aku langsung mengenalinya. "Mas, ini rumah yang ada di surat wasiat ayah." Bagas mengangguk sambil tersenyum. "Iya. Kita akan memulai semuanya dari sini." Aku memandang rumah itu cukup lama. Tidak mewah, tetapi terasa hangat. Seolah-olah almarhum ayah mertuaku sudah memikirkan masa depan kami sejak bertahun-tahun yang lalu. Bagas membuka pintu rumah perlahan. Di ruang tamu hanya ada beberapa kursi kayu dan meja sederhana. Debu masih terlihat di beberapa sudut. Aku tersenyum. Rumah ini butuh banyak dibersihkan. Bagas ikut tersenyum. "Iya. Tapi aku yakin, rumah yang dipenuhi ketulusan akan selalu terasa lebih indah daripada rumah mewah yang dipenuhi pertengkaran." Aku langsung memeluknya. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Seminggu kemudian, Bagas memutuskan mengadakan pertemuan keluarga. Bukan untuk membahas harta,
Bukan juga soal perusahaan, melainkan untuk menutup semua luka yang selama ini membebani hati kami. Bu Sulastri datang lebih awal. Beliau membawa beberapa potong kue buatan sendiri. Begitu melihatku, beliau langsung memelukku. "Nak Laras." "Iya, Bu." "Maaf. Ibu dulu terlalu sibuk mengejar gengsi, sampai lupa menjaga keluarga." Aku menggenggam tangan beliau. "Sekarang semuanya sudah berubah, Bu. Itu yang paling penting." Tak lama kemudian, Rini dan Dimas datang. Kali ini tidak ada lagi pakaian mahal. Tidak ada lagi sikap sombong. Mereka duduk dengan wajah penuh penyesalan. Rini berdiri lebih dulu. "Mas." "Iya. Aku sudah menjual mobil yang dulu kubeli dari uang perusahaan. Hasilnya sudah kukembalikan." Bagas mengangguk pelan. "Terima kasih." Dimas ikut berbicara. "Aku juga sudah menutup semua rekening yang dipakai Pak Surya. Dan mulai bekerja sendiri." Bagas tersenyum. "Itu keputusan yang benar." Pak Harjono juga hadir. Beliau memandang kami satu persatu. Lalu berkata, "Almarhum ayah Bagas pasti bahagia melihat keluarganya berkumpul lagi." Bu Sulastri langsung menangis. "Kalau saja waktu bisa diputar. Aku ingin memperbaiki semuanya sejak awal." Pak Harjono menggeleng pelan. "Waktu memang tidak bisa kembali. Tapi manusia masih bisa berubah." Kalimat itu membuat semua orang mengangguk. Setelah makan siang bersama, Bagas berdiri di tengah ruang tamu. "Laras." "Iya. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan." Aku menatapnya. Bagas mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah kotak cincin yang dulu pernah kuberikan kembali saat hubungan kami hampir hancur. Bagas membuka kotak itu. Cincinnya masih tersimpan rapi. "Laras." "Iya, Mas. Dulu aku gagal menjadi suami yang melindungimu. Aku terlalu sibuk menjadi anak yang menurut. Sampai lupa bahwa setelah menikah, kamu adalah amanah terbesar dalam hidupku." Air mataku mulai mengalir. Bagas melanjutkan, "Aku tidak meminta kamu melupakan semua luka. Tapi, izinkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk memperbaikinya." Aku menangis sambil tersenyum. Luka memang tidak bisa dihapus. Tapi kalau kita sama-sama belajar, luka itu bisa berubah menjadi pelajaran. Bagas mengangguk. Perlahan ia kembali memasangkan cincin itu ke jariku. Seluruh ruangan dipenuhi air mata haru. Bu Sulastri menangis sambil memeluk Pak Harjono. Rini dan Dimas ikut mengusap mata mereka. 6 bulan kemudian, hidup kami benar-benar berubah. Perusahaan kembali berjalan dengan pengelolaan yang lebih transparan. Pak Surya menjalani proses hukum atas tindakannya. Bu Sulastri memilih pensiun dari urusan perusahaan. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu mengajar mengaji anak-anak di kampung. Rini membuka usaha kecil dengan modal hasil kerja sendiri. Dimas bekerja keras membangun usahanya tanpa memanfaatkan nama keluarga. Sedangkan aku dan Bagas memulai hidup sederhana di rumah peninggalan almarhum ayahnya. Rumah yang dulu hanya ada dalam surat wasiat, kini menjadi tempat lahirnya kebahagiaan baru. Suatu sore, kami duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Bagas menggenggam tanganku. "Laras." "Iya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah." Aku tersenyum. "Bukan aku yang hebat, Mas. Tapi Allah yang tidak pernah meninggalkan kita." Bagas mengangguk. Kami memandang langit yang mulai berubah jingga. Angin sore berembus pelan. Hatiku terasa damai. Aku akhirnya mengerti, ujian memang menyakitkan. Tetapi dari ujian itulah aku mengetahui siapa yang benar-benar tulus. Dan aku juga belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, melainkan tentang siapa yang tetap memilih bertahan, menjaga,
dan saling menguatkan ketika kehidupan sedang berada di titik paling gelap.